Yang kami hormati Ibu Nur Saidah selaku dosen pembimbing tafsir dan hadis yang manis, cantik, dan gelis, serta teman-teman seperjuangan dalam menuntut luasnya ilmu pengetahuan. Ada burung dalam sangkar. Burungnya bagus milik siapa? Para penonton apa kabar? Semoga baik-baik saja. Uhayikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, fa'ajibis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kathiran illallahi ta'ala alladhi qad a'ta'na nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an natawajjaha ba'dan bi ba'din. Thaniyan, salatan wa salaman nuhdi ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ila nuri wa ila siratil mustaqim. Ibu dosen dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kelompok kami akan menguraikan Syarhil Quran yang berjudul Imbalan mengajar perspektif Al-Quran. Teman-temanku sekalian, ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran agama Islam. Hal ini terlihat jelas dengan adanya banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak menyinggung kemuliaan dan posisi yang tinggi bagi orang yang berilmu. Lantas, imbalan seperti apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika ia mengajarkan suatu ilmu? Apakah setiap ulama setuju dengan adanya imbalan mengajar ini? Untuk mengetahuinya, kelompok kami akan mengupasnya. Imbalan adalah upah atau balasan terhadap pemanfaatan suatu benda atau terhadap suatu kegiatan. Teman-temanku seiman dan seperjuangan, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai pembolehan dalam pengambilan upah atau pekerjaan. Dalam hal ini yaitu dalam bidang ketaatan atau ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran. Ringkasnya, terdapat 3 pendapat mengenai hal ini. Pertama, ada beberapa ulama memperbolehkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Said Sabit dalam kitab Fikih Sunnah, bahwa para ulama memfatwakan tentang kebolehan dalam pengambilan upah yang dianggap sebagai perbuatan yang baik, seperti pengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah, dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan, karena mereka juga membutuhkan tunjangan untuk dirinya, dan juga untuk tunjangan untuk orang-orang yang jadi tanggungannya. Hal ini didukung dengan mazhab Imam Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm. Juga ikut serta dalam pembolehan pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Kedua, ulama tidak memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah sama halnya seperti menyewa orang lain untuk melakukan ibadah, seperti halnya sholat, puasa, haji, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, yang mana pahalanya ini akan dihadiahkan untuk orang lain. Dan haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, boleh mengambil upah tersebut
Namun jika memang memerlukannya, pendapat ini merupakan pendapat dari mazhab Imam Hambali. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, di sini kami akan menguraikan imbalan mengajar menurut Quran Surah Al-An'am ayat 160, Quran Surah An-Nisa ayat 32, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261-263. Teman-temanku yang sedang di rumah saja, menjadi seorang pendidik yang mana telah mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada anak didiknya merupakan sebuah perbuatan yang sangat mulia. Bagaimana tidak, jelas karena ia telah menanamkan benih-benih pengetahuan dan menebarkan kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa melakukan kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Amal perbuatan yang kita lakukan selalu dipantau oleh Allah. Setiap perbuatan yang baik akan dicatat dalam buku kebaikan, dan setiap perbuatan yang buruk akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Dalam dunia pendidikan, semua kegiatan baik akan mendapatkan jalan yang baik dan pahala yang berlipat ganda. Seperti imbalan mengajar bagi seorang pendidik, baik berupa material maupun non-material. Karena seorang guru telah mengajarkan ilmu kepada muridnya dengan jerih payah usahanya sendiri. Allah menjadikan dunia ini tempat sebagai beribadah dan sebagai medan untuk berikhtiar. Tiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki potensinya masing-masing. Tatkala manusia telah berikhtiar untuk suatu kebaikan dalam hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil rijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum
iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, sebagai manusia, khususnya pengajar ataupun pendidik, penting untuk kita menyadari potensi yang kita miliki. Dan yang harus kita lakukan yakni mengoptimalkannya. Ketimbang kita dengki melihat potensi yang dimiliki oleh orang lain, karena tiap orang memiliki potensinya masing-masing. Kemudian yang kedua, senantiasa berikhtiar, tapi jangan sampai menghapus keikutsertaan Allah dalam pelimpahan rezeki ini, karena pada dasarnya usaha berbanding lurus dengan doa. Kemudian yang ketiga, jika memiliki sebuah pengharapan, maka harapan tersebut harus diletakkan pada tempatnya, karena harapan yang berlebihan tentunya akan menyebabkan sebuah kehinaan. Kemudian yang kelima, baik itu laki-laki maupun perempuan, berhak atas apa yang telah ia usahakan, seperti halnya gaji dan lain-lain. Seorang pendidik tentulah saat mengajar telah mencurahkan segala kemampuannya dan segala yang dia bisa. Jika dicermati, ini juga bisa dikatakan sebagai jihad di jalan Allah. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 sebagai berikut. Ina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un ma anfaqu manna wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Pada ayat ini terdapat kalimat yunfikuna fi sabilillah yang artinya kurang lebih sedekahkan harta di jalan Allah. Ulama pada masa dulu mengartikan fi sabilillah merupakan berperang. Namun itu bukanlah arti satu-satunya. Di dalam Al-Quran terdapat istilah sirat yang mana artinya adalah jalan besar. Dan di sirat itu terdapat jalan-jalan kecil. Jalan-jalan kecil itulah yang dinamakan sabil. Dan sabil banyak, bisa berupa beribadah haji, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan membiayai pendidikan. Itu semua merupakan sabil. Maka di sini guru yang sebagai orang yang dalam tanda kutip mensedekahkan ilmunya juga termasuk fi sabilillah. Selanjutnya dikatakan perumpamaan orang yang bersedekah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Ialah kebiasaan bangsa Arab yang menyebutkan sesuatu yang banyak dengan kata sab'ah atau 7. Sehingga kata sab'ah hanya suatu istilah untuk menunjukkan sesuatu yang jamak. Artinya, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang besar lagi banyak, sebagaimana perumpamaan tadi. Sang pendidik telah menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari pikiran, tenaga, dan juga waktu. Namun, semua itu akan sia-sia dan bahkan ia bisa sangat tercela tatkala ia menyebut-nyebut pemberiannya kepada anak didiknya. Apalagi jika hal itu membuat sakit hati bagi peserta didiknya. Kesimpulan,
Mengajarkan suatu ilmu adalah suatu hal yang sangat terpuji. Karena orang yang berilmu tentu memiliki kedudukan yang istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tempatkanlah para pengajar pada tempat yang setinggi-tingginya di antara kalian. Dan hargailah mereka dengan sebaik-baiknya penghargaan. Kita bisa membalasnya baik dari segi material maupun non-material. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya yang paling berhak Anda ambil upahnya adalah kitabullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singa mengaum di dalam hutan, Ayam berlari kesulitan. Mohon maaf semua kesalahan. sebelum kita berpamit.